Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kali ini akan membahas dan menjawab pertanyaan penting tentang metode interdisipliner. Pertanyaan diajukan oleh Ibu Hanin Lutfiani Durrohmah dari Bantul, Yogyakarta. Pertanyaannya sebagai berikut. Apakah Profesor bisa memberikan contoh pendidikan Islam interdisipliner dan kreatif imagination, imajinasi kreatif? Tema ini sangat relevan dengan keadaan pandemi. Pembelajaran masih di taraf tatap muka terbatas, ya. Artinya pembelajaran pada era pandemi semacam ini. Nah, apa itu pendidikan Islam interdisipliner yang dikaitkan dengan creative imagination tadi itu? Maka yang pertama adalah, apa itu interdisiplin? Saya kira itu dulu. Ya, sekarang pembelajaran sekarang saya kira 5 tahun, 10 tahun terakhir ya lebih-lebih di tanah air baru mengenal ya interdisiplin, multidisiplin, transdisiplin. Nah, maka ada baiknya ini ada pertanyaan interdisiplin. Apa itu interdisiplin? Interdisiplin, metode pendekatan interdisiplin adalah pembelajaran atau cara berpikir, cara pandang, bahkan perspektif, cara melihat, cara menyelesaikan persoalan dengan menggunakan lebih dari satu cabang ilmu pengetahuan. Relating to more than one branch of knowledge. Itu satu tanda-tandanya. Dua, mengkait hubungkan atau menyatu padukan pengetahuan dan metode dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Integrating knowledge and methods from different discipline dengan menggunakan pendekatan sintesis yang sesungguhnya. Begitu, di dalam memecahkan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Nah, bagaimana contohnya? Tadi ditanyakan oleh penanya. Jadi, saya ambil contoh yang paling mudah adalah batas minimal usia pernikahan. Nah, nanti bisa ditambah apapun persoalan yang dihadapi, tetapi atau pernikahan usia dini, gitu ya. Itu bagaimana menyelesaikannya ketika kita berhadapan dengan problem seperti itu. Persoalan ini tidak bisa didekati dan dipecahkan dengan hanya menggunakan satu disiplin ilmu. Tidak bisa. Dengan hanya menggunakan disiplin ilmu agama saja atau fikih pernikahan saja misalnya, itu tidak bisa. Menentukan batas usia pernikahan harus melihat dan mempertimbangkan dari berbagai perspektif dan tinjauan disiplin ilmu. Antar berbagai disiplin ilmu perlu saling berdialog, perlu saling memberi masukan, dan perlu juga memberikan kritik. Jadi ada critical thought di situ sebetulnya. Di dalam interdisiplin juga ada critical thought. Ilmu fikih pernikahan umpamanya dalam hal ini adalah ilmu agama, harus bersedia untuk bertemu, berdialog, berjumpa dengan sains. Ya, khususnya ilmu biologi. Ilmu-ilmu yang mempelajari bidang reproduksi, umpamanya reproduksi manusia,
melahirkan anak, pengetahuan serba sedikit tentang kematian ibu melahirkan, dan juga perlu berkonsultasi juga dengan ilmu kesehatan, health sciences. Kemudian juga perlu berjumpa, berdialog dengan psikologi. Psikologi perkembangan anak, psikologi perempuan. Belum lagi harus ketemu, berjumpa, berdialog dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya hukum. Nah, untuk memutuskan atau menaikkan batas minimal usia dini, dari 16 ke 18 atau 18 ke 20 atau ke 21 dan begitu seterusnya adalah hasil dari pertemuan, perjumpaan, dan pertimbangan dari berbagai disiplin ilmu. Itu yang harus digarisbawahi. Tidak cukup hanya dari sudut pandang disiplin ilmu fikih pernikahan menurut agama Islam saja tidak cukup. Penentuan batas usia minimal untuk perkawinan adalah perpaduan dari satu disiplin ilmu dengan disiplin yang lain yang melibatkan tadi sudah saya sebut ada agama, fikih pernikahan, ada sains, biologi, kedokteran, kesehatan, psikologi, dan begitu juga hukum umpamanya. Nah, dengan bertemunya berbagai disiplin ilmu itu, maka keputusan akhir yang akan diambil nanti jauh akan lebih matang, lebih bermaslahat, lebih bermanfaat, lebih akurat daripada hanya bersandar dari satu disiplin. Nah, lalu tadi dipertanyakan juga apa hubungannya dengan creative imagination. Imajinasi kreatif itu bagaimana? Nah, itulah saya kira pendekatan multi, interdisiplin, dan transdisiplin itu memang mengantarkan kepada corak berpikir yang kreatif, yang inovatif, dan sekaligus transformatif. Begitu. Berpikir, kemudian bertindak, kemudian berpandangan yang smart, nanti yang saya sebut kreatif, inovatif, dan transformatif. Itu hanya mungkin dilakukan jika terjadi proses pendekatan interdisiplin. Mempertimbangkan implikasi dan konsekuensi dari suatu tindakan, perbuatan, ucapan, bahkan mungkin fatwa keagamaan juga harus dihitung secara matang dengan memadukan masukan-masukan dari berbagai disiplin ilmu. Nah, tadi Ibu Hanin tadi, Lutfiani tadi mengkaitkan dengan masalah pandemi, pandemi COVID-19. Wah, itu ada pembelajaran luar biasa dari pandemi selama 2 tahun ini. Penanganan pandemi COVID-19 di seluruh dunia menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Vaksin tidak akan ditemukan dan diproduksi tanpa research ilmu pengetahuan yang kuat dan serius, melibatkan berbagai disiplin juga di dalam penelitian vaksin itu. Farmasi, kedokteran, bioteknologi, dan lain sebagainya. Banyak ilmu yang terkait di situ. Vaksin tidak akan sampai kepada masyarakat dengan lancar kalau pemuka agama bersikukuh untuk tidak mengizinkan masyarakat menggunakannya dan melarang pemerintah dalam hal ini politik
untuk mengambil inisiatif. Nah, di situ tadi sudah ada ilmu, ada politik, kemudian ada agama. Maka sekali lagi, kerjasama antar berbagai disiplin ilmu adalah keniscayaan. Dalam pandemi, belajar dari pandemi ini adalah itu sebetulnya adalah menggunakan dari berbagai disiplin ilmu untuk mengatasi persoalan besar yang namanya pandemi. Jadi keilmuan yang masa depan keilmuan adalah coraknya memang harus interdisiplin karena semua masalah adalah kompleks. Ketika kompleks, maka ilmu yang diperlukan adalah dari berbagai disiplin keilmuan. Yang tidak melakukan itu atau enggan melakukan itu, maka keilmuannya akan kadaluarsa. Begitu ya. Artinya keilmuan yang hanya monodisiplin tanpa mengenal interdisiplin, maka dia akan terancam menjadi expired knowledge, barangkali begitu. Nah, semua itu tergantung kepada guru, kepada tokoh masyarakat, pada penceramah, pada dai, dan begitu selanjutnya. Maka world view mereka inilah yang penting untuk mengolah dari berbagai dari berbagai disiplin yang ada. Nah, itulah yang disebut imajinasi kreatif yang mengantarkan kepada transformasi kehidupan, gitu ya. Jadi para guru, para dosen, para dai, para penceramah itu memang tidak boleh hanya terjebak kepada kurikulum atau Alkitab Al-Muqarrar, begitu kira-kira ya. Tidak bisa, karena dia menjadi statis, linier, dan kemudian tidak kreatif. Nah, itulah saya kira, maka kalau di situ ada al-mudarris, ada guru, ada ad-da'i, ada penceramah, tetapi ada juga materi, kurikulumnya. Gitu. Tetapi dalam konteks ini adalah saya akan mengatakan at-thariqatu ahammu minal madah, artinya metode yang digunakan oleh para guru, para penceramah, tokoh-tokoh masyarakat jauh lebih penting daripada materinya. Bahkan cara mengolah itu tadi itu jauh lebih penting daripada materi yang terpenggal-penggal. Demikian, terima kasih.